Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak nagari mundam sati, urang kapasa banyak bana, lah lamo jamaah dek mananti, kato sambutan banyak bana. Harilah 9:30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imadud, faman aqamaha faqad aqamatin, wa man tarakaha faqad adamatin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, karena harilah malam, ambo menghormati secara umum selayo nan laki-laki sadonyo bapak-bapak, nan padusi sadonyo ibu-ibu. Kalaulah ambo baco penghormatan ko, sadonyo lah dihormati. Nan dihormati ninik mama urek tunggang pucuk nan boleh dinagari dahan rampak daun narimbun jo pusako putih labek buah nan masak buah kanan manak kemanakan nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuo ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampak batanyo kepulang tampak beberito. Itulah masuk Pak Kapolsek, Pak Koramil, Ketua DPRD sampai Ketua Julu-Julu. Itulah masuk saudara. Yang dihormati Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang ubek jariah palarai damam sidingin tanpa di kapalo ambam puru aluang bonian orang nan duduk jesukatan kaunduang-unduang ke Madinah ke payung panji ke Sarugo pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak dek santiang bundo batinggang satitik santan di kuali masak kalio si kuah kabau arum setahun perjalanan. Mudah-mudahan ibu-ibu panjang umur, dari ibu-ibu rumah tangga sampai ibu camat, nantak balaki dapet laki. Amin. Allah saya tu yo. Sabalun nambolan juian, ada ndak jamaah nan lah datang ke Masjid Baitul Ma'mur ko nan baru nikah tadi pagi.
Aduh. Oh, nikah lah lama saya. Ambo dah ngakabari beliau nan duduk di samping ambo. Iko banyak jamaah dari negari lain Ustaz. Bamangko banyaknya tu Pak. Rato-rato beliau kolah menonton Ustaz di HP. Kini datang Ustaz ko ke kampungnya. Dari Buki inyolah turun dari lurah jalan mendaki. Jauh tiba dakek lah datang. Adonan dari Palangki, adonan dari Muarobodi, adonan dari Koto Tuo, kasadonyo dari Kecamatan Nampe. Ambo doakan ya Allah, masuk Allah orang datang ko ke dalam surga ya Allah. Amin. Ya Rabbal. Ibu-ibu siko dari orang-orang Minang di negari lain lah biasa tiang. Tadi ambo 4:30 tibo, pukul 5:30 lah ke tengah nasi. Ana mo sambanyo ponge galenggang. Itu daun kayu saja rabuangnya campurnya. Indak tangguang lamanya. Lama ponge daun galenggang dibuai orang ngampek nagari. Lah lamo jamaah menunggu datang Ustaz lah tibo di Mondam Sati. Alhamdulillah. Malam kini kita mangana-ngana perintah kesempurnaan salat. Ya kan? Jadi ambo ubah sakete bukan memperingati. Di dalam Islam Pak lah payah ambo mencari ada ndak acara ulang tahun, ndak ada Pak. Acara ulang tahun Maulid Nabi Isra Mi'raj ndak ada. Tapi membaca anan tajadi dalam kehidupan Nabi itu harus. Sebab anan dibawa Nabi itu rahmatan lil alamin. Jajak nan tinggal kaditikam batang tasanda kadititi. Suri tagunjai kadiuleh ragi takambang kaditiru. Jangankan perbuatan beliau, senyumnya harus ditiru. Ada senyum Nabi serupa pak galak berdomino ilapau. Ada. Senyumnya saja harus ditiru. Ya kan? Jadi malam sekarang kita mengingat membaca sejarah bagaimana Nabi menerima perintah kesempurnaan salat. Bamangko kesempurnaan tu Ustaz istilahkan. Pak, kutiko Isra Mi'raj tu lah warau mu Nabi. Lah dia 50 tahun. Kalau hari itu dia mulai salat, selama kan tak salat Nabi, ya kan? Sedangkan Nabi itu semenjak remajanya sudah salat. Cara salatnya yang dilakukan oleh kakeknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Baca roh salat Nabi Ibrahim itu yang dilakukan oleh Nabi. Ya kan? Jadi beliau Isra Mi'raj itu bukan pertama menerima salat. Kesempurnaan pelaksanaan salat. Kalau kita baca sejarah Nabi itu semua apa? Perintah salat itu tidak ada yang sama. Bagaimana cara melaksanakannya? Kalau sama Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, beliau tu salat tagak saja, tidak ada ruku', tidak ada sujud, tidak ada duduk antara dua sujud. Ananyo baca kutiko tagak tu saja, tidak ada. Lo diterangkan di Allah dalam Quran. Tandanya apa? Nabi Sulaiman itu ketika mengawasi anak buahnya bekerja, dia salat. Kata anak buahnya, lamo bana Nabi Sulaiman ko salat alunjo sudah. Kironya nyolah lah meninggal dalam salat tu. Kapan orang tahu? Nyo pakai tungke.
Tungkek ko lama-lama dek baujan bapa neh tu dimakan rayap. Lapuk aja. Rabah patah tungkek tu. Nah Nabi Sulaiman ndak busuk. Itu bedanya bapak-bapak Sulaiman nan kini jo Nabi Sulaiman. Mai awak beberapa jam sebab ndak dikubur langsung busuk. Tapi kalau Nabi tidak. Jasad itu ndak pernah busuk. Itulah Rasulullah. Begitu. Kemudian kita lihat pula Nabi Musa. Bagaimana beliau menerima perintah salat. Bukan di atas langit. Tapi di atas bukit. Kalau bapak dan ibu ingin nanti membaca bagaimana sejarahnya Nabi Musa menerima perintah salat. Itu panjang sekali. Kalau ambo uren seketik lena maaf. Jalan lo nak. Jadi Nabi Musa tu di mana menerima perintah salat Pak Ustaz? Dia tebuki. Ceritanya begitu. Nyo kami nantu Nabi Soeb. Bakarajo jo Nabi Soeb lah 10 tahun ndak pakai gaji. Tu nyo nikahan nyo anaknya. Bare menikah ke mapak tanggung jawab bare. Pitih ndak ado. Jalai ke membalanjoi bini ambo. Untuk uang mahar selado dapat. Bisa dicicil kata Nabi Soeb. Ku pelajaran apa? Kalau dapat dapat calon minantu nanggak bansek. Jangan dipaso membayar mahar kontan boleh dicicil. Ya kan? Kalau dicicil kan jo pitih jo Pak. Pitih pencicil tu ndak ada kecik Nabi Musa. Apa kata Nabi Soeb? Kamu mau ndak menikah dengan anak saya? Itu sekecil Nabi Musa. Nyalakan hati sebenarnya dek pitih ndak ada kok. Ya kan? Ada aja. Apa itu? Anta jurani sama nia hijat. Gubaluan kambiang ambo 8 kali rayu haji. Berapa tahun tu? 8 tahun. Pak Wali. Kalau Pak Wali Nabi Musa lihat mau boleh. Kalau Pak Wali tanya, kamu Ustaz Pak Monda. Ndak nikah jo anak Pak ndak enti je. 8 tahun golo kambiang satu. Tapi Nabi Musa mau Pak. Ditambah lagi oleh Nabi Soeb. Kalau engkau mau 10 tahun fa'id mamna asyran famin indik. Kalau engkau mau 10 tahun rancang aja. Tambah 2 tahun lagi. Jadi Pak je Nabi Musa. Ini ujian kesabaran. Karena Allah sudah membisikkan kepada Nabi Soeb yang akan jadi Nabi sesudah engkau ini Musa. Soeb Musa. Jadi calon-calon Nabi itu banyak cobaan. Nah, jadi singkit cerita lah nikah jo anak Nabi Soeb. Takana dek Nabi Musa ko memperkenalkan istrinya jo amaknya. Nyo kan buronan Fir'aun Pak. Berlindung dengan Nabi Soeb. Sebab di sana ndak kekuasaan Fir'aun lagi. Kini kok lalu po Fir'aun mungkin ya. Ambo perkenalkan istri ambo kama ambo ya. Jadi lai boleh ambo bawa le ya. Bawa lah. Simkanlah keluar. Jadi anak-anak bujang kok membawa to pakai SIM kalian lo. Sure izin menikah. Ya kan? Tapi Nabi Musa kau berputar-putar sedalam rumah tu. Baru kau berputar pitih nak ada dari Madian ke Mesir ke jalan. Kau dari Padang saja kemari. Itu masih negari awak, masih negara awak, masih pulau Sumatera, ya kan, punya kendaraan kita. Apalagi dari Madian ke Mesir.
Masuk Nabi Shu'aib ke dalam kamar, nyobao ke ruang keluar. Tak bisa dikabik ke ruang tu Pak. Tak bisa dikabik. Aku Pak je Nabi Musa. Ini gajimu sepalma 10 tahun. Saya tahu engkau sabar. Gajimu tidak aku hilangkan. Inilah gajimu selama 10 tahun. Nyo kaluam piti sekaruang gadang. Lihat do mintuo dan cuiko di mendam setiga. Minantu kepai merantau tu nyo kaluam piti sekaruang di mintuo. Lihat do. Itu nak ditiru jadi mintuo. Masuklah nyo ke dalam balik, nyo keluar setengah karuang lain. Kuah Pak, iko bonus kerajinan. Kamu kan mau dulu 2 tahun lagi saya tambah, ini bonusnya. Jadi kau tambah air, tambah sagu. Jadi awak kalau ada Pak, iya kan? Dapet cobaan barik serupa itu sabar saja Pak. Pasti ada balasannya nan elok gitu. Pasti ada kalau kita sabar. Berjalan. Bininya kalau mengandung dalam perjalanan kakinya sambung. Orang mengandung kan cok sambung kakinya. Lepak perhatian ketika bini Pak mengandung. Perhatian boleh tambah ibu aja nyo. Perusi mengandung tu payah Pak. Ambo 5 kali menjelik isteri ambo mengandung. Berjalan lurus saya tak pandai. Kaki sambung tu. Dah jauh kampung dah mada dukuang lambo. Kalau anak minta dukuang tu lah biasa Pak. Kau bini mengandung. Tapi de ibu Nabi Musa nya dukuang. Nampak api dia terbuki hari dingin. Ambil api tu dah kita buat unggun dulu je. Apain Nabi Musa? Izra'a naram minkum faqala li ahliha amkuthu. Ketika dia melihat api, tagaklah seko, istirahatlah, ambil api itu. Pas tiba di api itu, tiba suara. Qala ana rabbuk. Saya ini Tuhan engkau ya Musa. Fakhlaq na'laika. Buka alas kakimu. Tidak boleh alas kaki dibawa ke tempat suci. Ini tempat suci. Wa anakhtartuka. Sebanyak ini manusia, engkau yang saya pilih menjadi rasul saya. Fastami' lima yuha. Dengarkanlah apa yang akan saya sampaikan. Innani anallah. Saya ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain saya. Fa'budni. Maka sembahlah saya. Wa aqimis salah li zikri. Dirikan salat untuk mengingat aku. Ya kan? Sekaligus beliau dilantik jadi rasul, sekaligus diperintahkan salat. Jadi salat itu apa? Untuk zikir kepada Allah. Ambo cok warna tu memperhatian Pak. Iya kan? Ketika salat capek mendoa lamu. Mendoa sudah salat, sudah assalamualaikum doa. Oh banyaknya baca tu. Tapi salat capek-capek. Labia-labia kalau rakaat ketiga jo kampe nya ndak kareh membaca lain. Ketika 2 rakaat salat Isya kan harus dikarehan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apakah kita membaca lunak di rakaat nan ketiga harus dipotong sebacaan tu? Aco ambo maikui pak. Ambo sampai membaca ya kana budu baru imam kala Allahu Akbar. Tapi di rakaat yang ketiga membaca lunak tu, apakah berbeda menitnya membaca keras itu dengan membaca lunak? Atau boleh dikurangi kiraat tajwidnya membaca lunak tu dari kare? Tanyalah ke kari gua. Barubah cara membacanya, ndak duduk hurufnya, berbeda artinya. Jadi nama nan jadi imam. Jadi imam tu indak pandai jadi imam, sedo dikaji sedonya. Lain tak dengar imam-imam tu. Iya kan? Bang kau capek rakaat yang ketiga tu rukuk. Sampai 5 baca. Padahal membaca Al-Fatihah itu rukun. Tidak ada bedanya dengan rakaat yang kedua dan rakaat yang pertama. Dasar rambo mengecekan itu nan diturunkan Allah ke Nabi Musa tadi. Aqimis salah fa'budni. Ya kan? Sembahlah aku. Wa aqimis salah li zikri. Salat itu untuk zikir kepada aku. Awak berhadapan jo Allah. Lain nama capek-capek tak kaja-kaja mau sore ke kantor wali negari pak. Ndak melalui prosedur nyusi ada wali negari ko keluar. Tapi ndak melalui prosedur awak minta sore kayaknya. Apalagi dengan Allah. Memperbaiki cara-cara inilah gunanya mengulang-ulang sejarah turunnya kesempurnaan perintah salat. Awak hidup 24 jam tak? Lah ditambah bacaan sujud itu jangan lain. Ya kan? Indah abih waktu salat tu 5 minit pak. Ambo kalau salat seorang pak, ketika sujud terakhir tu segala doa ndak ada mengandung materi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Pi salat seorang pak. Kalau salat bersama-sama begonya kecil ni imam ko orang mati lah mau na bangki. Ya kan? Nah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ambo baca serang sujud. Ya Allah hisablah aku nanti dengan hisab yang murah. Terakhir saya baca itu Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya kan? Ambo hitong baik menitnya pak. Lama awak berkuala dari itu. Apa ada yang pandai berkuala? Abakwa tu lama papa putuhnya. Nan sabeleng tu. Orang bakwa ko ele sadonya. Babinya makan, udangnya buang. Babinya makan, udangnya buang. Nah, jadi salat ini sangat penting. Kenapa? Dia itu adalah tiang agama. Jadi siapa yang main-main dengan salatnya, apalagi meninggalkannya, dia tercatat sebagai penghancur agama. Itu kaum muslimin mengenai turunnya kesempurnaan perintah salat. Ini sejarah yang kita ulang-ulang membaca
bukan ulang tahun Isra Mi'raj. Ya. Nan disuruh maingi di Allah tu indak ulang tahun dah Pak. Maingi awak ke mati tu nan disuruh di Nabi. Aktsiru zikra hazimil ladati ya'nil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Yo hilang kelezatan hidup di mati ko, yo. Baiklah. Orang ke mati tu, ya kan? Besoklah sebulan dan sudah mati, tolong cat rumah kau balik ya. Lihat ada orang ke mati mempitaruan itu. Dah ada lagi Pak. Kelezatan dunia ini hilang semua. Itulah orang yang akan mati. Ya kan? Orang yang tidak putus komunikasinya dengan Allah melalui salat, maka lidahnya akan ditetapkan oleh Allah membaca la ilaha illallah ketika akan mati. Ada ayatnya, ada. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wal akhirah. Akan ditetapkan oleh Allah perkataan orang yang beriman itu dari dunia sampai ke akhirat. Apa di tengah sawah pakai pondok. Kemudian sesudah salat zuhur di pondok tu makan. Tiba-tiba paniang orang tak ada sawali. Kan tak ada orang yang menuntun awak baca la ilaha illallah tu. Tapi kalau kita beriman tanpa ada orang menuntun, lidah kita akan bisa. Itu surat Ibrahim yang saya baca tadi. Tapi kalau kita tidak beriman, ya kan, meninggalkan salat, walaupun yang menuntun itu orang alim, ada tidak kira-kira setelah Nabi Muhammad jadi Rasul, orang nan kasa alim beliau sampai hari kiamat? Tidak ada Pak. Sealim beliau, setaat beliau, serancak-rancak akhlak orang, tidak bisa serancak akhlak Nabi Muhammad. Beliau nan membisian kata lingo pamannya Abu Talib. Pamanlah banyak membantu Islam secara tidak langsung, tapi paman tidak masuk Islam. Sekarang masuklah ke Islam. Allah membisikkan kepada saya, paman akan meninggal lagi. Biang kata buat gantiang kaputui, rantak penyudai tanun kilik penyudai hujan. Agar bantuan paman ke Islam itu diterima oleh Allah, akuilah saya sebagai Rasulullah. Bacalah kalimat la ilaha illallah. Jolongnya nyolah pingsan tu Pak, lah koma. Tapi diminta dek Nabi Muhammad nyo sadar balik. Adik kecil dek Nabi itu. Lain Nabi Abu Talib. Tidak, jalan ini tidak pernah ditempuhnya selama ini. Salat tidak ada, puasa tidak ada, pajudi, padu ayam, peminuman keras, mengkonsumsi narkoba. Katanya Muhammad, daripada ambo membaca itu, sandanganlah bumi jo langit ko kabau ambo. Rasanya lebih ringan ambo piku langit jo bumi daripada membaca itu. Tu Nabi nak menunjukkan tu Pak. Orang yang paling dalam ilmunya, orang yang paling taat. Kenapa tidak bisa? Karena nanti kalimat yang dibisikkan Nabi itu tidak ada di dalam diri Abu Talib tu. Dia kafir. Ya kan? Jadi kalau ada anak kita, bapak-bapak yang tidak salat, atau kita sendiri yang tidak salat,
salatlah sesudah ini. Jadi bapak-bapak kawan nare don sana kalau ndak menempuh jalan Allah tu dalam hidup itu, nyo mati, ndak usah pak bisi elai payah-payah saya pak bisi itu nyo. Ya kan? Ndak bisa. Jadi teorinya Bapak Ustaz, kalau orang kau ndak salat, indak segala macam, inyo pakoa, akan payahnya ke mati itu. Ya kan? Apa bawa sekerete koa betung kinyo. Lalu mah. Sebab orang tu kan mati dengan kebiasaannya. Ya kan? Jadi kaum muslimin, kita hadir di acara turunnya kesempurnaan perintah salat ini baik sekali. Bu. Oh bu. Ibu-ibu nan dari masjid jomo salah lain tadi kemari, ada kan? Allah salat tadi di Sarawak sadonya. Allah salat Islam ke sembo. Allah. Satu lagi yang sangat penting, yang menyampaikan segala pahala itu amalan salat. Ibu-ibu nan tinggal di kecamatan Nampek Nagari ke, ada enggak melakukan bedah rumah untuk orang-orang Mansai? Pitihnya dari ibu-ibu jawab bapak. Paling-paling dari pemerintah kalau ada. Hari Tanu Cino tu antah bara-bara menolong orang membuat rumah. Orang yang bisa bau sao antah bara-bara nyobuan gerobak-gerobak untuk menggali gua. Iya kan? Tapi adakah pahala untuknya? Tidak. Karena dia tidak menyembah Allah. Kalau haratonya Nabi itu diganti di Allah. Hari Tanu itu kemarin semakin kaya bu. Bang kau semakin kayanya tu Pak Ustaz. Nyo banyak membantu orang. Anyo balik ande Allah haratonya tu balik. Ya kan? Anan tak dapat dinyo pahala di sisi Allah. Ada pak kadang-kadang tak balik pak. Amalan-amalan banyak dilakukan, tapi kalau malah piti keluar kok, asaku wajai. Ya kayo na, hari hujan payonyo kapi. Inyo takaja ondanyo iri. Kok kembali makan ayamnya barabi ayam saki. Akhirnya nyusia di bini lalu dia saji. Jadi orang Islam yang kikir, Allah marah. Kenapa? Harta yang diberikan Allah kepada kita harus kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita dan keluarga kita, yang disunnahkan oleh Allah. Lebih dari itu harus kita kembalikan ke jalan Allah. Tadi Pak Abbas mengecek kambo celik batang aye. Ba mangko karu aku aye siko buya. Siko pencarian orang menambang ameh. Jadi batang aye ko banyak orang masuk ke dalam. Kemudian ditabih jualan berat. Tapi ameh. Iya kan? Saya yakin masjid kita yang megah ini dibangun dengan swadaya masyarakat. Karena rezeki banyak diberikan Allah. Ameh kok tambah lama, tambah mahal. Iya kan? Sampai kami ke Kuantan Singingi itu tanah lambang-lambang
Tua tu pak, itu orang menambang ameh. Aku tiko orang azan, lai keluarnya dari mesin penambang ameh tu pak. Itulah yang jadi masalah Ustaz. Iya kan? Orang azan tu nyo ndak keluar jo langsung nyo. Abayo nyo pak, lah banyak ditimbun tabiang. Ameh lah tahu gua di rumah beberapa hari lalu. Awak indak sembayang. Ketika orang azan awak menambang yo. Iya kan? Runtuh tabiang nyo empok. Ameh nala di rumah tadi lai dapat dah awak. Ndak dapat dek bini. Iya kan? Awak mati sudah tertimbun lah di kuburan. Lah sampai idah bini ko. Hanya balaki jo pacar lamonyo. Ya kan? Awak lah tertimbun di tabiang menggalia ameh nyot kawin jo pacar lamonyo. Awak dalam kubur. Betul saya dalam kubur. Balaki bini dia balik. Jadi bagaimanapun sibuknya kita, ibu-ibu dan bapak, dapat ameh setiap minit tu orang azan keluar dulu. Dulu pak, bu, ketika topan Nabi Nuh itu sepasang binatang dinaikkan ke atas kapal. Manusia yang patuh ketika itu hanya 40 pasang suami istri. Selainnya sudah punah ditelan banjir. Dan seluruh binatang itu, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, naik ke atas kapal sepasang-sepasang. Gajah, jawi, harimau. Nanadok inilah. Iya kan? Binatang ini pak, instingnya tajam. Tapi dia tidak berakal. Saya kaum muslimin, para mengaji kasih Bolga. Pengurusnya orang Aceh Singkil. Katanya, Pak Ustaz, kutiko hari ke tsunami dulu. Nan namanya buruang lawi, itulah tabang ke bukit. Karo di bukit lah heboh. Air laut menyusut, ikan-ikan banyak di pantai. Yang tahu itu binatang, Pak. Dia tidak berakal tapi instingnya tajam. Karo laibo dia tebiki, burung-burung lawi lari tabang marah ke bukit. Manusia tidak tahu, Pak. Mereka berebut, ya kan, ketika itu Natal. Mereka tari-tarian anak muda itu dengan pakaian setengah telanjang. Dan kemudian berebut mengambil ikan. Ketika seperti itu datang tsunami. Jadi manusia jo musibah kuacok tak kicu apa. Instingnya ndak ada. Akado pindah jalan. Ya kok tiba kalau do dia nyuik kalau do lah. Tiba tsunami dia nyuik tsunami lah. Ya kan? Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, anjing pak, kalau ada tabiang karuntuan, tunya tahu itu. Ya kan? Kalau dah kek tuannya nyo geleng-geleng iku aja. Nyoelo dek tuannya kasinan ndak mau. Ndak lama sudah tu tabiang turun, runtuh jalan tertimbun. Jadi Allah itu berkehendak kepada makhluknya itu berbeda-beda. Bu, ibu kaum muslimin, para jemaah, bedanya ibu jo kami, laki-laki perusi itulah yo tu mah. Tabiat setiap hari ko bedanya. Kalau ibu menimbang jo perasaan, kalau kami laki-laki menimbang jo utak.
Jadi laki-laki kok kurang perasaan, utaknya enggak, utaknya elok. Ibu-ibu tak kurang perasaan dalam. Contohnya Pak Ustaz, walaupun ibu anggota DPR setuju, kalau lakinya pulang karajo, iya kan? Kama tadi jelamo na pulang jo, kan kurang perasaan lo. Atau mengkuacok laki-laki ko pertimbangan pada bagadua sebelum naik ke rumahnya singgah ke lapau lo. Baru ke lapaunya singgah, orang lapau ko bu, lah duduk laki-laki ko di lapau, abuek dah. Teh manis atau teh tarik atau kopi ginseng. Alah, teh tarik salah. Sedang minum tu agak cik. Iko kecontoh jin, iko dari apa tadi ko? Dari silengkap. Baru dah agak tok laju kopi. Adeklah mu orang tu duduk sini dah. Kamu buat mia buat. Akan perasaannya laki-laki itu kurang, pertimbangan otaknya tinggi. Jadi orang di lapau tu nyatanya, ibu-ibu perasaan kurang, perasaan dalam, pertimbangan kurang. Jadi besok ko, supaya suami awak ko betah di rumah, sajam minyo ke pulang atau ala mandi, dia pergi ke tiak Rexona. Tu badan dia gihan. Anak kau bisa mengerti itu siapa? Orang yang benar-benar mendirikan salat. Kenapa? Orang salat itu rapi, orang salat itu pakaiannya bersih, orang salat itu hatinya bersih. Tiba suami di rumah bekonya lah harum. Nyuangean ayeri paujan dah mandi dah tu ayah lambuangean. Lah sudah mandi, ya kan? Lah dilataan dua ala minum kopi. Kecik awak lah. Kalau lihat mo ibu kecik ni, ibu-ibu muda, aku anak muda, dah, udah para luambo dulu, ya kan? Atau kemakan awak dulu. Ditawarkan diri awak kalau kau dah awak tu. Lain tak dengar ibu-ibu tu. Jangan tu harimau damam saya ke suami tu. Ya kan? Atau diambil minyak GPU diurui-urui pungguang. Alah itu nyebekuan serupa kucing kangean ditunggu. Kami laki-laki ko bu, termasuk ambo, ndak barana bedanya jo baru piaman. Asa pandai ibu-ibu menjagonya, ndak ada kerambian tinggi. Ya kan? Bu, ada ibu membaca sejarah Fir'aun. Fir'aun tu kafir kan? Bininya Islam. Suami kafir, bini Islam. Namanya Asia. Tapi nyo melayani suaminya nang kafir itu pakaro salero dapu gua. Alun ado tatandial di ibu sampai gini. Kalau ibu Asia tu ke memasak, nyo tanya Fir'aun dulu, Dafir. Nang kalamak samba Dafir. Ya kan? Pungik kalengkau salah gitu. Ya kan? Dan dari daun kayu jora buang tu. Situ. Orang yang bisa seperti ini adalah orang yang selalu berkomunikasi dengan Allah dengan amalan salat. Jadi kalau kita berputar-putar mengenai Isra Mi'raj ini, kuncinya salat. Salat itu kunci apa? Kunci surga. As-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga.
Orang yang meninggalkan salat, tidak ada kunci surga di tangannya. Bagaimana dia nanti akan masuk surga? Setiap hari, masa yang tidak bisa dikejar adalah masa yang lampau. Itulah yang paling jauh. Masa yang paling dekat adalah kematian. Yang paling berat mengakui kesalahan, yang paling ringan berbohong. Iya kan? Bisa disasai na lalu, tidak bisa leh. Yang terlampau. Kita mengubah untuk masa depan. Karena apa? Umur kita ini semakin habis. Kita bergerak setiap hari ini, Pak, bukan menjauhi pintu kubur, tapi mendekati pintu kubur setiap hari. Tanda-tanda kematian ada. De ustaz lah ada tandanya. Alah lah 72 umur bana ada tanda. Pertama rambut putih saudara. Kemudian kumis putih. Sudah tu alai. Kondisi awak setiap hari berubah-ubah. Ambo dulu Pak memanjik karambi, memanjik batang pinang, mambiak buah pinang Pak. Atau capek kata itu. Kini manuka bola di atas kursi wala lampu dah. Atau rasoka jatuh ke bawah. Iya kan? Acu itu awak tambah gaib. Kalau batuk-batuk tu serupa ustaz ko, itu jadi tandanya. Tapi pulang umrah ko Pak, sadonya kanai batuk. Di atas pesawat basawi-sawi yang saya batuk. Sampai turun pesawat, sampai kini masih ditinggal di Allah. Ya kan? Bu, caliaklah kuku ibu, lain hitam. Tapi kalau ada otak sapi, ada rada lamannya, itu tidak tu. Atau dimpi batu. Tak. Ambo ya le alunya le. InsyaAllah. Untuk itu, kalau ada suami ibu yang tidak salat, inginnya. Dah lah 28 tahun kita suami istri. Anak awak cieknya padusi. InsyaAllah tahun depan dapat jodohnya. Ambo diacuk menghadiri BKMT. Badan Kontak Majelis Taklim. Kata buya-buya di masjid menerangkan ayah yang tidak salat tidak boleh menikah anak. Dah 28 tahun kau bocah liat udah tidak pernah salat. Lai sampai hati udah beko anakku kedinikan dek wali yakin. Anak kita ku anak kandung sibiran tulang. Buah hati limpo bakuruang tali niek Labuan Cinto. Bintang Sumarak perhatian tadu ancu danau baguluang. Guno samkandi kita ladangkan kaganti beladang lado. Guno nak gadih kita gadangkan kapan ganti awak kok tuo. Tapi udah tak boleh jadi wali nikah karena tak salat. Dah salat lah udah lo yo. Lo sudahnya nikah kok berhenti dah lah wali. Itu juga tak betul. Salat itu berhenti setelah kita berhenti bernapas. Selama kita bernapas belum koma, salat itu wajib didirikan. Bukan dikerjakan, tapi didirikan. Kalau salat sudah jadi pendirian, Pak,
lah tak kalau awak lima balik mini dek lupo tak cinta awak de nanun salat isya le. Itu sinyal dari Allah. Awak lah tak kalau lima balik mini jago balik taruh ke kamar mandi baru dua. Jadi Allah kalau dia sayang kepada kita, apa yang kita lalai itu dia ingatkan. Tapi kalau tidak ada peringatan Allah lepak, itu tandanya awak lanjut tinggal. Buat kesalahan sukun. Nanti saja kamu akan menanggung resiko apa yang terjadi. Selamat tinggal makana, selamat jumpa semester yang kedua. Itu adalah salat anak sekolah muda itu. Malah kau ujian saya salat. Selesai ujian, nilai baik, salat ditinggalkan lagi. Ada je salat kau pak, kalau hari Gampo 2009 tu pak, kurang tak pernah salat, salat, tapi tak sebulannya, tidak lain. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang mendirikan salat, dia sudah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia meruntuh agama. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita yang telah balik, jangan dibiarkan mereka meninggalkan salat. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, kajian kita malam ini mengingat sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan sampai ke Mustawa dan Rafraf untuk memuliakan kita sebagai hambanya. Apa yang dibaca Nabi ketika berhadapan dengan Allah? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala penghormatan, kebaikan dan segala yang baik-baik yang lain hanya milik Engkau ya Allah. Allah berkata kepada Nabi, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang dialog. Apa kata Nabi? Indah beliau sallallahu salamat ando orang mundam sati tabao dek doa Nabi. Cik Nabi, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi salat itu dialog. Dipuji Allah, nyo berkahi Nabi di Allah. Nabi tidak mau dapat berkah seorang, nyo sayang kawa, maka dia jawab dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita satu payung dengan Nabi, menjadi hamba yang saleh, maka kita akan sepayung pula dengan Nabi di dalam surga nantinya. Inilah yang kita kenang setiap hari dalam kehidupan kita yang pendek ini. Bapak Ibu, kalau ada yang salah dari ucapan-ucapan saya mengulang sejarah salat ini, saya mohon maaf kepada alim ulama, kepada nenek mama, kepada bundo kandung, pemuka-pemuka masyarakat, nan didahulukan salangkah, nan ditinggian sarantiang. Lai dia maaf hamba doa. Apa-apa ibu-ibu ndak ada salah. Malah pengurus musaji Baitul Makmur sabalun nambo tibo beliau sampaikan tadi, meja tampai Al-Quran baru Ustaz, kurisi tampai Ustaz duduk baru, karpet baru balik tinggi,
Di luar adonan dicor baru. Nanalun nado diambo istri baru. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Boleh ambo pepantun cie. Lama makan kue tadi. Di malata jalan kagugut. Dake pasar padang luar. Sungai tanang je bukit tinggi. Tasabui ayahnya jani. Di ma tadi pintu ibu-ibu kamasua. Sinan lo pintu ke keluar. Lahambo lapeh jo hati nan suci. Jumuko nan jani. Makiro na lai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.